selanjutnya kita akan melanjutkan pada sesi berikutnya yang dipandu oleh Bapak Sudirman Nasir, SKET, MWH, PhD. Dan ini merupakan topik special lecture terkait dengan peran riset implementasi untuk peningkatan kualitas dan kinerja program penanggulangan HIV. Silakan kepada Bapak Sudirman Nasir, SKET, dipersilakan. Dan sedikit informasi terkait dengan Bapak Sudirman Nasir, beliau memperoleh gelar sarjana kedokteran di Universitas Hasanuddin, kemudian melanjutkan pendidikan Master in Women Health in this School Population Health, the University of Melbourne, dan pada tahun 2011 beliau mendapatkan gelar PhD di Public Health University of Melbourne. Baiklah, langsung saja Pak Sudirman Nasir, dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu. Ini sesi bagian akhir dari pertemuan kita dan saya kira kita masih memiliki energi untuk menyimak kuliah khusus yang akan dibawakan oleh narasumber yang sangat kredibel untuk topik ini. Jadi kita akan bersama Profesor Yodi Mahendradata dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dalam sesi ini selama 20 menit. Topik yang akan dibawakan oleh Pak Yodi saya kira sangat penting, sangat relevan, yaitu peran riset implementasi dalam penguatan atau peningkatan kinerja dan kualitas program-program penanggulangan HIV/AIDS. Kemarin dalam sesi yang dibawakan oleh Prof. Pande ada pemetaan literatur, scoping literature, literature scoping tentang peta penelitian yang dilakukan di Indonesia, dan salah satu saya kira bagian penting dari presentasi Pak Pande adalah masih relatif kurangnya riset implementasi. Padahal banyak sekali masalah yang kita hadapi lebih pada how to, bagaimana meningkatkan misalnya cakupan ARV, kepatuhan dan sebagainya, dan itu membutuhkan riset-riset yang sifatnya riset implementasi. Dan karena itu kita undang Pak Yodi untuk membawakan sesi ini, dan kita berikan penghargaan, aplaus kepada Profesor Yodi Mahendradata. Tes. Terima kasih Pak Sudi, saya mohon izin di bawah saja deh supaya tidak ada jarak di antara kita. Karena untuk kuliah jam 4 ini agak maut ya Bapak ya, jamnya glukosanya sudah rendah, sudah butuh kafein, masih setengah jam lagi. Jadi saya diminta untuk membahas mengenai peran riset implementasi dalam HIV ya. Dan sebenarnya tadi saya sampaikan oleh Pak Sudi juga, ini bukan barang baru, sudah banyak dikerjakan di dunia HIV, bahkan di Indonesia pun juga sudah banyak juga. Namun mungkin memang belum banyak yang mengerjakannya secara sistematis, artinya mengikuti kaidah-kaidah riset implementasi. Banyak yang tadi ditampilkan juga sebenarnya adalah isu-isu implementasi. Tapi memang tidak semuanya secara optimal menggunakan pendekatan riset implementasi. Slide. Ini contoh scoping review, kalau tadi Pak Sudi menyampaikan kemarin ada review mengenai literatur di Indonesia, ini scoping review di Afrika yang menunjukkan juga banyak riset implementasi di Afrika, tapi hanya sebagian kecil yang betul-betul menggunakan pendekatan riset implementasi. Artinya sebatas meneliti implementasinya, tapi tidak terlalu memperhatikan kaidah-kaidah riset implementasi. Slide.
Dan kesulitannya memang karena ini satu ranah yang relatif baru sehingga kemudian belum banyak pakemnya atau textbooknya yang itu bisa dikatakan standar begitu. Jadi misalnya ini adalah sebuah review tahun 2015 yang mencoba melihat definisi-definisi terkait riset implementasi dalam konteks HIV AIDS, slide. Dan mereka menemukan ada 73 definisi yang berbeda-beda dan itu membuat orang bingung begitu. Terus yang dimaksud dengan riset implementasi itu yang mana? Karena kok sampai ada puluhan, itu tahun 2015, bayangkan sekarang mungkin 100 lebih begitu. Karena semakin banyak orang yang mencoba menawarkan interpretasi masing-masing tentang riset implementasi. Nah sehingga saya tidak akan masuk ke definisi-definisi ini, saya menunjukkan saja secara konkret contoh-contohnya seperti apa. Slide. Ini contoh salah satu mahasiswa S2 kami, ini tesis yang dipublikasi. Ini di Filipina, dia mencoba untuk melihat intervensinya adalah simple, mendelegasikan HIV counseling and testing, tadi sempat disebutkan oleh Prof. Pandi juga delegasi ya, ini mendelegasikan counseling and testing untuk pasien TB tapi pada barangay health worker, semacam kader kalau di tempat kita. Tapi yang dilihat bukan apakah ini kemudian berdampak atau tidak, tapi yang dilihat apakah ini acceptable atau tidak dan feasible atau tidak. Jadi yang disorotilah acceptability-nya dan feasibility-nya, itu aspek implementasi. Slide berikutnya, ini contoh berikutnya dari Afrika Selatan, dia ingin melihat apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dari HIV prevention measure. Jadi dia fokusnya pada adopsinya, kemudian dia ingin tahu faktor-faktor adopsinya apa, kenapa di beberapa tempat diadopsi, di tempat lain mungkin kurang diadopsi, faktornya apa. Slide berikutnya, ini contoh lain lagi, ini di Kenya, dia ingin melihat implementation fidelity terhadap sebuah intervensi yaitu HIV Assisted Partner Services. Jadi sorotannya bukan apakah ini berdampak atau tidak, tapi seberapa fidelity implementasinya, seberapa mendekati dari SOP-nya antara yang dipraktekkan dengan yang seharusnya. Nah jadi kalau kita lihat contoh-contoh tadi, slide, ada beberapa hal yang mencirikan itu sebagai riset implementasi. Yang pertama dan memang yang utama adalah pertanyaan penelitiannya itu seputar implementasi. Dan itu yang membedakan dengan yang lain-lain bahwa memang fokus utamanya adalah isu implementasinya. Implementasi mengenai sebuah intervensi yang bentuknya bisa apa saja, bisa teknologi, bisa kebijakan, bisa sebuah strategi, bisa sebuah program. Anything itu collectively bisa disebut sebagai intervensi, tapi yang dilihat adalah pertanyaan implementasinya. Nah, apa yang dimaksud dengan pertanyaan implementasi ini? Ini waktunya karena terbatas, saya akan merujuk saja slide berikutnya. Khusus untuk slide, bisa slide ya. Khusus untuk kaitannya dengan HIV, nanti mungkin Ibu Bapak bisa merujuk ke paper yang ini. Ini masih baru, berapa bulan yang lalu. Ini salah satu kolaborator kami, Dr. Elvin Geng. Ini paper ini mencoba untuk mengeksplor apa sih key research questions framework untuk HIV AIDS begitu. Jadi bisa dilihat di sini contohnya kalau dalam konteks HIV AIDS, implementation questions dalam konteks HIV AIDS kurang lebih seperti apa saja begitu. Untuk gambaran yang dimaksud dengan implementation question untuk HIV AIDS ya. Namun kalau secara konseptual, secara umum, slide berikutnya, ini salah satu visualisasi yang saya paling suka untuk menjelaskan. Jadi kalau secara umum biasanya kalau kita bicara sebuah evaluasi sebuah intervensi, kita melihatnya ada intervensi apa, entah itu teknologi baru, diagnostik, terapeutik, program atau strategi. Kemudian kita ingin melihat bagaimana dampaknya terhadap pasien atau masyarakat. Slide berikutnya. Itu yang biasanya. Nah kemudian kalau dalam dunia riset implementasi, klik berikutnya, kita melihat bahwa ada mata rantai di antara itu yang perlu kita cermati. Yang pertama, klik. Bagaimana teknologi atau intervensi tadi diimplementasikan, strateginya seperti apa, klik berikutnya. Kemudian dengan itu keluarannya seperti apa dari sisi feasibility, fidelity, dan seterusnya. Kemudian dari situ, klik berikutnya, bagaimana luarannya dari sisi layanan, dari sisi efisiensi, safety, dan sebagainya, yang nantinya baru berujung ke dampaknya terhadap pasien ataupun pada masyarakat. Slide, klik. Nah jadi implementation research fokusnya yang di tengah.
Jadi dia tidak terlalu melihat yang ada di ujung sana, itu biasanya dilakukan di RCT ya. Tapi kita tengah-tengah itu kita melihat isu-isu implementasi yang ada di situ. Slide. Nah ini contoh tadi, berbagai yang kita sebut dengan implementation outcome variable. Ini adalah variabel-variabel yang diukur kalau kita ingin melihat sebuah implementasi. Ini bukan hanya ini, masih panjang, tapi yang paling sering diteliti adalah ini. Jadi yang paling banyak diteliti biasanya adalah isu acceptability, seberapa acceptable sebuah intervensi, isu adoption, seberapa jauh itu diadopt, isu appropriateness, seberapa appropriate terhadap konteks tertentu, feasibility, seberapa feasible, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu ukuran-ukuran implementasi. Jadi biasanya risetnya hanya bilang implementasi, tapi kalau ini tidak hanya bilang implementasi, tapi secara spesifik aspek apa dari implementasi yang itu memang diteliti atau diukur. Slide berikutnya. Nah, jadi tadi adalah variabel-variabel utama, kemudian selain ada variabel-variabel yang memang spesifik untuk implementasi, juga ada kerangka-kerangka teori yang memang itu banyak digunakan untuk mengupas atau membongkar faktor-faktor implementasi. Ada 100 lebih kerangka teori konsep yang itu digunakan untuk membongkar isu implementasi, bisa dikelompokkan menjadi 5 ini, tapi karena saya yakin juga sulit untuk mempelajari 100 lebih, slide berikutnya. Ini saja kalau punya waktu, ini 5 kerangka teori yang paling banyak digunakan kalau kita meneliti implementasi sebuah intervensi. Dan dari antara 5 ini yang paling banyak adalah yang saya hitami di situ, CFIR. CFIR itu adalah Consolidated Framework for Implementation Research. Slide. Ini CFIR, jadi kalau CFIR itu dia membagi konstruk-konstruknya menjadi 5. Dia melihat bahwa sebuah implementasi itu dipengaruhi oleh feature dari intervensinya itu sendiri, juga dipengaruhi oleh inner setting, outer setting, juga dipengaruhi oleh individual sama proses. Slide. Di masing-masing itu ada konstruk-konstruknya. Jadi misalnya kalau intervention, evidence strength and quality, itu akan mempengaruhi implementasi kan, seberapa bagus bukti evidence di balik intervensi tersebut akan mempengaruhi implementasinya. Relative advantage, dibanding-bandingkan, misalnya kalau dalam konteks vaksin COVID, kenapa kok Sinovac, kenapa kok Sinopharm, kenapa nggak Pfizer, kenapa Moderna, itu dibanding-bandingkan. Itu mempengaruhi implementasi, kan, mempengaruhi acceptability. Kemudian misalnya complexity, seberapa kompleks sebuah intervensi, semakin kompleks, semakin sulit diimplementasikan, semakin simple, semakin mudah diimplementasikan. Dan masih banyak lagi, favorit saya yang inner setting itu readiness, itu yang jarang diteliti, kesiapan. Jadi kadang-kadang gagalnya karena memang belum ada kesiapan, tapi tidak disiapkan sehingga kemudian gagal. Dan kemudian diasumsikan intervensinya gagal begitu saja, padahal sebenarnya intervensinya nggak ada masalah. Tapi tidak ada upaya kesiapan yang mencukupi. Jadi itu juga bisa diukur juga, seberapa readiness untuk melakukan implementasi tersebut. Slide. Nah, CFIR ada websitenya, jadi kalau Anda tertarik bisa masuk ke cfirguide.org, di situ di bawah sudah ada konstruk-konstruknya, kalau diklik slide berikutnya, maka masuk misalnya kalau readiness tadi deskripsinya, jadi untuk DO-nya seperti apa, kemudian ada measurement-nya secara kualitatif bagaimana, kalau mau diukur secara kuantitatif bagaimana, ini ada di website ini. Jadi nggak perlu terlalu repot-repot untuk bikin DO atau mikir bagaimana cara ngukurnya, di sini tinggal dilihat semua, tinggal diadopsi untuk protokol kita. Slide berikutnya. Nah, kemudian itu tadi dari sisi kerangka teorinya. Kemudian kalau sudah ada variabel, sudah ada kerangka teori, kita masuk pada metode. Untuk riset implementasi tidak ada metode yang spesifik gitu. Dia sifatnya agnostik, pakai metode apapun asal itu menjawab pertanyaan penelitian yang di depan tadi. Pertanyaan penelitian tentang implementasi. Tapi yang paling banyak digunakan adalah yang 5 ini. Jadi kalau kita lihat berbagai riset implementasi, kemungkinan besar dia akan menggunakan mixed method atau menggunakan participatory action research, atau menggunakan quality improvement studies, atau effective implementation hybrid trials, dan pragmatic trials. Yang 3 di atas terutama yang banyak, yang 2 itu kalau di tempat kita agak jarang, karena itu resource intensif ya, cukup mahal untuk bikin kombinasi antara riset implementasi dengan sebuah trial begitu untuk ini. Nah,
Slide berikutnya. Nah, kemudian karena menggeluti atau mendalami bidang ini, saya sering diminta menjadi juri begitu, mahkamah gitu. Ini riset implementasi atau bukan gitu untuk Pak Yodi, ini IR atau bukan gitu. Ini pekerjaan yang tidak menyenangkan. Karena sebenarnya tidak black and white, tidak hitam putih, is this IR or not IR, tapi ada spektrum yang cukup luas. Dari riset-riset yang tidak relevan sama sekali terkait dengan implementasi, misalnya riset-riset dalam kondisi yang terkendali, controlled, ya. Kemudian tidak ada variabel implementasinya sama sekali, misalnya riset-riset seperti fase 1, fase 2, clinical trial itu enggak ada nuansa atau muatan implementasi sama sekali. Itu ekstrim yang sebelah sana. Ekstrim yang sebelah sana itu yang very IR, itu adalah riset yang memang dia dikerjakannya bukan dalam kondisi kontrol, tapi kondisi rutin operasional sehari-hari, real world dan population, tanpa dikendalikan, tanpa dicoba dipengaruhi sama sekali. Kemudian primary outcome-nya atau variable dependent-nya adalah variable implementasi tadi. Kemudian menggunakan metode-metode yang memang banyak digunakan untuk implementasi. Jadi contohnya misalnya mixed method untuk acceptability. Tarik mundur sedikit, bisa jadi misalnya ini sebuah riset di dunia operasional rutin, kemudian beberapa variabelnya implementasi, tapi bukan variabel utamanya. Kemudian dia menggunakan metode-metode yang banyak digunakan implementasi. Itu masih ada muatan implementasinya. Jadi bukan black and white, tapi ada spektrum di situ untuk menentukan muatan implementasinya. Slide berikutnya. Nah ini lebih panjang lagi kalau ingin punya checklistnya. Jadi kalau ingin melihat sebuah protokol, ingin melihat sebuah paper atau sebuah tesis atau proposal, apakah ini IR atau bukan, bisa satu demi satu dikupas berbagai pertanyaan ini. Apakah memang pertanyaan penelitiannya mengenai implementasi, apakah ini dalam setting yang real world, apakah ini juga mempertimbangkan implementation outcome, itu masuk satu demi satu bisa dicermati di situ. Slide berikutnya. Nah, jadi pada intinya riset implementasi itu adalah riset-riset terkait implementasi dan dia bisa berjenjang. Kalau kita masih blank, masih belum tahu isu implementasinya apa, bisa jadi riset kita itu tujuannya semata-mata untuk mengidentifikasi apa sih masalah implementasinya. Apakah isunya feasibility atau acceptability atau cost dan sebagainya, itu studi-studi yang sifatnya eksploratif. Kalau kita sudah tahu isu implementasinya apa, misalnya kita tahu isunya adalah coverage, bahwa cakupannya rendah begitu. Berarti kita masuk jenjang yang kedua, bahwa kita sudah tahu isunya, kita ingin tahu faktor-faktornya. Kita ingin tahu kenapa coverage-nya rendah, atau kenapa acceptability-nya rendah, atau kenapa fidelity-nya rendah. Itu yang lapis kedua. Lapis ketiga, kalau kita sudah tahu faktor-faktor yang menghambat implementasi tadi, misalnya kita tahu bahwa acceptability rendah karena ada penolakan dari masyarakat, karena ada dari sisi keyakinan, keagamaan terkait vaksin tertentu misalnya. Berarti kita sudah tahu faktornya, kita di sini untuk desain, untuk intervensi terhadap faktor-faktor tersebut. Itu juga riset implementasi. Kemudian kalau itu sudah dilakukan, maka yang berikutnya adalah riset implementasi untuk mengenalkan itu, inovasi tadi dalam sebuah program. Jadi untuk introduce, kalau tadi masih uji, sekarang sudah masuk dalam program, dalam kondisi rutin. Dan terakhir kalau memang itu bisa berjalan dengan baik dan berdampak, maka akan di scale up. Itu juga riset implementasi tersendiri untuk memperluasnya dalam skala yang lebih luas. Slide berikutnya. Ya, itu secara cepat Ibu Bapak, karena waktunya memang terbatas dan tidak ingin mendelay coffee break-nya terlalu lama, tapi harapannya tadi sekedar untuk preview, untuk ngiming-ngimingi saja. Kalau memang ingin mendalami lebih lanjut, ini self-learning modul yang bisa diakses langsung dari TDR untuk Implementation Research Toolkit. Kami juga ikut mengembangkan ini, bisa masuk ke situ, ada self-assessment tool-nya untuk melihat seberapa kompetensi yang sudah diinikan, dan kami menyelenggarakan IR MOOC ini kebetulan koordinatornya ada di sini nih, Mas Adi. Ini koordinatornya IR MOOC setahun sekali ya Mas Adi ya, yang ini udah lewat ya Asia Tenggara ya. Nanti bulan April ya. Kalau tertarik nanti ini bulan April akan ada lagi untuk IR MOOC ini, bisa diikuti kalau ingin mendalami lebih lanjut lagi terkait dengan riset implementasi. Slide berikutnya. Oke, that's it Pak Sudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Yodi. Sebuah pemaparan yang sangat efektif, memberikan kita semacam summary bagaimana prinsip-prinsip dan juga bagaimana melakukan riset-riset implementasi yang potensial diadaptasikan pada berbagai isu terkait dengan HIV dan AIDS. Dalam sesi sebelumnya sejumlah presenter dan juga penanya memberikan paparan yang sebenarnya banyak sekali menyentuh aspek-aspek hambatan pada implementasi. Dan kita memiliki waktu sekitar 7 menit untuk mendiskusikan paparan yang disampaikan oleh Pak Yodi, dan karena itu saya mengundang paling tidak mungkin maksimal 3 atau 4 penanya, dan dipersilahkan maju ke depan dan memberikan pertanyaan yang ringkas dan fokus yang jelas. Silahkan Bapak Ibu. Ya, silahkan maju ke depan 2. Silahkan Dok. Dari sayap sebelah kiri. Ya. Oke, terima kasih. Dulu Prof. Yodi ngajarin saya tentang operational research. Kira-kira bedanya paling signifikan tuh apa dengan implementation research ini? Dan apakah itu nanti bisa dikaitkan atau bagaimana bisa disinergikan dan sebagainya. Di beberapa pengalaman kita sering kebingungan pada saat kita ngomong pada saat pendampingan dan atau technical assistance, itu kita menemukan berbagai macam masalah dan hambatan dan kita mencoba memberikan solusi, dan apakah itu bisa dijadikan bagian dari proses untuk membuat implementation research, dan caranya bagaimana yang paling praktis untuk bisa di develop. Itu aja. Terima kasih Prof. Terima kasih Dok. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Saya sangat senang sekali mendapat lecture ini. Perkenalkan, saya Citra dari Universitas Udayana. Saya ingin bertanya, kebetulan saya banyak mendalami di bidang ekonomi kesehatan. Nah, terkait riset implementasi itu, tadi saya mencermati apa yang Prof berikan. Salah satu yang bisa diteliti adalah dari sisi biaya. Nah, biaya itu kan biasanya lebih bersifat kuantitatif, dan biasanya kalau penelitian biaya itu data-datanya juga cukup sulit untuk diteliti, artinya dapat ketersediaan datanya. Namun di sini saya melihat ada alternatif terkait secara kualitatif juga dari aspek ekonomi kesehatannya. Nah, menurut Prof, bagaimana sih mengimplementasikan indikator ekonomi kesehatan baik secara kuantitatif ataupun mungkin secara kualitatif untuk bisa mengoptimalkan bagaimana suatu implementasi dari program itu dievaluasi atau diteliti, sehingga misalnya kalau secara kualitatif menurut Prof itu bagaimana? Sekian pertanyaan saya, terima kasih Prof. Terima kasih Ibu. Ada 2 penanggap atau pertanyaan. Pak Yodi, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama tadi, ini pertanyaan klasik, apa bedanya riset implementasi dengan riset operasional atau riset-riset yang lain begitu kan? Karena riset operasional keluar lebih dulu tahun berapa ya Pak? 2000, saya lupa, 2006, 2007, sudah lama lah kita diskusi riset operasional itu. Jadi memang ada irisannya. Ya. Irisannya adalah sama-sama tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja program. Baik riset operasional maupun riset implementasi itu tujuannya adalah meningkatkan kinerja program, itu kan sama-sama. Dan bedanya adalah dengan riset implementasi tadi yang seperti sampaikan, ada beberapa hal yang spesifik, misalnya variabelnya tadi, itu tidak kita inikan di riset operasional. Jadi variabel-variabel implementasi tadi bukan ukuran-ukuran yang kita menjadi pegangan di riset operasional, misalnya acceptability, feasibility, fidelity, dan sebagainya. Kemudian juga di riset operasional kita juga tidak terlalu memperhatikan dari beberapa kerangka konsep, kerangka teori terkait dengan implementasi itu sendiri. Itu juga kita nggak terlalu masuk ke situ. Nah, jadi ada kesamaan, ada perbedaannya. Ya, jadi sama-sama, tapi kita sendiri juga tidak terlalu berkepentingan untuk membedakannya. Lebih ke arah ini yang lebih dibutuhkan yang mana sih? Kita ada sebuah masalah, kira-kira lebih cocok menggunakan pendekatan riset operasional atau riset implementasi.
Karena kepentingannya bukan untuk jualan riset implementasi. Memang riset implementasi baru naik daun, jadi memang fundingnya baru besar sekali karena banyak sekali donor yang tertarik untuk riset implementasi. Kenapa? Karena mereka sudah menggelontorkan banyak uang untuk mengembangkan banyak intervensi untuk diuji, tapi kemudian setelah diimplementasi kesannya nggak nendang begitu. Jadi mereka kemudian tertarik dengan isu-isu implementasinya apa sih? Sehingga sekarang banyak sekali funding dari USAID dan sebagainya itu yang ditanya implementation issues-nya apa, lebih ke arah itu. Tapi bukan berarti riset operasional tidak kita butuhkan. Jadi bagi saya tidak ada masalah mau pakai operasional implementasi, lebih ke arah yang lebih tepat untuk menjawab ini yang mana begitu. Kemudian betul tadi cost ya, itu menjadi salah satu implementation outcome, ada di bawah tadi ya, dari sekian banyak implementation outcome itu ada cost ya. Nah, cost di sini, jadi kalau selama ini yang banyak dilihat kalau kita bicara economic evaluation sebuah intervensi, kita bicara cost effectiveness analysis, cost benefit analysis dan seterusnya. Kita melihat cost dari sisi interventionnya. Tapi kalau yang disoroti di sini lebih banyak pada implementation cost. Jadi biaya untuk mengimplementasikan sebuah intervensi begitu. Karena cost-nya bisa jadi cukup besar. Misalnya kalau kita bayangkan mungkin vaksinnya nggak terlalu mahal. Tapi untuk supaya vaksin ini bisa mencapai ke Halmahera sana, itu cost implementasinya kan besar sekali kan untuk jadi itu kan banyak sekali cost untuk bisa deliver the intervention sampai itu mencapai mereka membutuhkan. Jadi fokus riset implementasinya ke sana. Dan bukan berarti riset implementasi itu selalu mix atau selalu kualitatif. Kalau bicara cost memang dia akan banyak kuantitatifnya. Itu tadi maksud saya adalah opsi ya, yang paling banyak digunakan kalau kita meneliti isu implementasi. Memang implementation cost termasuk yang masih jarang diteliti. Jadi akan sangat menarik kalau ada memang dari Udayana misalnya yang ingin membuat kajian-kajian mengenai implementation cost of HIV intervention karena memang belum banyak mengenai itu gitu untuk ininya. Jadi termasuk ranah yang memang belum banyak dikaji dan bukan berarti kemudian harus mixed method, harus ini dan sebagainya. Lebih penting adalah implementation problemnya apa, kemudian pertanyaannya apa, metode apa yang paling tepat untuk menjawab itu. Jadi kalau isunya adalah ini kayaknya cost-nya itu bermasalah, ya kita berarti harus mengukur sebenarnya the cost of the implementation itu berapa sih, supaya kita kemudian bisa melihat ini cost driver-nya yang mana, terus mana yang bisa kita turunkan, supaya implementation cost-nya menjadi turun begitu. Nah itu bisa pilih kuantitatif juga bisa ditangkap ya maksudnya ya Pak. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Sud. Ya. Terima kasih Pak Yodi, kita masih punya 2 menit. Kalau ada burning questions 1 dan karena waktu yang terbatas dan masih ada 2 sesi berikutnya, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya seringkas mungkin. Silahkan Ibu. Ada 2. Oh 2, ya. Ya nggak apa-apa. Ya, silahkan. Terima kasih Pak. Saya Leli dari UNAIDS. Pertanyaan saya misalnya seperti implementation research dari PrEP sekarang ini. Nah itu ada keraguan, oh kita sudah masuk ke program sekarang. Padahal ada yang bilang kita masih riset implementasi. Nah itu batasannya di mana sih sudah masuk program atau belum gitu. Karena teman-teman sekarang saya rasa itu masih riset implementasi karena Kemenkes belum sepenuhnya mengadopsi dan memberikan dana yang dedicated untuk program PrEP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Pak. Saya mau nanya kalau scoping review dengan systematic review apakah sama? Lalu kalau misalnya menggunakan dan literatur review apakah sama? 3 itu yang jadi pertanyaan saya. Dan kalau misalnya kita menggunakan data primer yang digunakan kembali, itu masuknya apakah boleh pada scoping review? Baik itu aja, terima kasih. Oke, baik. Ya, yang kedua dulu, sebenarnya bukan masuk ranah riset implementasi, tapi review secara umum ya. Jadi review memang ada berbagai macam, ada literature review itu istilah yang sangat besar, kemudian dalam literature review ada traditional narrative review yang biasanya digunakan kalau mahasiswa menulis proposal tesis dan sebagainya itu. Ada yang sifatnya itu systematic review, ada meta analysis, ada scoping review, ada rapid review, ada realist review, banyak sekali. Ini kalau cerita review menjadi banyak. Tapi kalau yang ditanya scoping, antara scoping dengan systematic. Jadi kalau yang sifatnya systematic atau meta analysis, biasanya dia mencoba mensintesis dari sekian banyak intervensi-intervensi itu karena hasilnya bermacam-macam, kemudian disintesis sebenarnya efektivitasnya itu berapa sih, range-nya berapa. Kalau scoping tidak mencoba mensintesis itu, dia hanya ingin melihat di luar sana
paper-paper yang ada di sana itu sekitar apa saja. Dia mencakup topik-topik apa saja. Jadi dia bisa melihat gapnya ada di mana begitu. Dia tidak punya kepentingan untuk mensintesis sebuah angka gitu bahwa pada akhirnya efektivitasnya sekian-sekian. Jadi scoping itu biasanya dilakukan kalau memang belum banyak review-review atau studi-studi sehingga dia ingin scoping dulu, ingin melihat dulu sebenarnya seperti apa itu di scope gitu kayak diciduk begitu kan. Tapi kalau yang sifatnya meta analisis atau systematic review memang dia pada ujungnya dia akan mensintesis. Ada satu lagi realist review tapi ini agak lama penjelasannya nanti bisa di googling. Kalau untuk implementation research yang banyak digunakan justru yang realist review. Jadi nanti silahkan dilihat di googling ya realist review itu apa, tapi itu adalah bentuk-bentuk review yang lebih banyak digunakan dalam konteks implementasi. Ya. Kemudian batasan antara riset implementasi dengan program sebenarnya nggak dibedakan karena riset implementasi itu juga pada saat program berjalan kita bisa melakukan riset implementasi. Jadi bukan berarti riset implementasi itu pada saat awal-awal kita mengembangkan sebuah intervensi, ya, tapi ya pada saat ada implementasi entah itu konteksnya masih awal atau konteksnya sudah berjalan nggak ada masalahnya. Bisa diriset kan, meskipun sudah masuk dalam program sekalipun kan banyak isu-isu implementasinya. Jadi di sini tidak ada cut off begitu bahwa riset implementasi hanya kalau itu belum masuk dalam program misalnya. Cuman bedanya memang kalau dalam program nanti yang perlu dibedakan apakah ini monef atau riset implementasi misalnya. Karena sama-sama tujuannya memecahkan masalah. Bedanya kalau yang riset implementasi dia menggunakan metode-metode ilmiah yang sistematik. Kalau monef ya menggunakan metode monef. Tapi bukan masalah ini masuk program atau bukan. Gitu. Bisa ditangkap ya informasinya. Silakan Pak Sudi. Terima kasih Pak Yodi dan juga para penanya. Saya kira sesi kita akan segera berakhir dan Pak Yodi sudah membawa kita melakukan tinjauan besar atau umum dan prinsipil mengenai salah satu agenda riset yang penting ini yaitu riset implementasi. Dan kita memiliki banyak sekali bahan untuk mengimplementasikan riset implementasi ini pada berbagai isu-isu yang sedang kita hadapi saat ini atau akan kita hadapi di masa depan. Dan saya kira sangat terkait dengan tema Hari AIDS sedunia kali ini yaitu bekerja bersama, termasuk bekerja bersama komunitas. Karena implementasi biasanya melibatkan dari penyedia layanan di tingkat rumah sakit, layanan primer yang dikelola oleh pemerintah dan swasta hingga pada program-program yang juga dikelola oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Profesor Yodi Mahendra Datta dan kita berikan aplaus kepada Pak Yodi dan kami kembalikan pada pembawa acara.